Oke, Masya Allah ya, udah ada beberapa teman yang bergabung. Kita sambil nunggu Ustadz Farhan ya. Ustadz Farhan sebagai moderator. Tapi sebelumnya Ana mau tes buat teman-teman yang sudah hadir, suaranya jelas nggak kira-kira? Atau mungkin agak kurang gitu ya? Bisa komentar mungkin teman-teman? Suaranya jelas? Sambil nunggu Ustadz Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah, ahlan ahlan azam. Ahlan. Oke, Ustadz Farhan, khair ya? Alhamdulillah. Ini kita sambil nunggu teman-teman Masya yang lain ya. Allah. Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Oke. Mm-mm. Jadi teman-teman ini suaranya kedengeran ya. Coba tulis di kolom komentar teman-teman kita buat memastikan suara kita kedengar gitu ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar apakah suara kita jelas atau enggak. Suaranya kedengeran Sam ya? Suara ente kedengaran, suara ente. Suaranya jelas ya, buat. Oke, jelas aman-aman. Oke, Nah, 1 menit lagi kita mulai ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ini terus bergabung. Masya Allah, kita tunggu ya sebentar lagi. Alhamdulillah ya, suaranya jelas. Alhamdulillah. Oke, 1 menit lagi kita mulai insya Allah live spesial Saluni gitu ya. Oke. Udah 59 orang yang bergabung di sini, Masya Allah, cukup ramai gitu ya. Oke, kita mulai ya, Zam ya. Kita mulai ya, bismillah ya. Bismillah ya. Oke. Bismillah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Salatan wa salaman ala Muhammadin khatimul anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-ajilla wad da'ina bi da'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada jiwa, kepada Zat pengurus jagat raya, pengatur alam semesta, ialah Allahu Jalla wa'ala, yang karena nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, hingga detik hari ini, jantung kita masih berdetak. Hingga detik hari ini, mata kita masih mampu melihat, telinga kita masih mampu mendengar, tangan kita masih mampu bergerak, kaki kita masih mampu melangkah. Dan yang paling penting, hingga detik hari ini, kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkikan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi SAW, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah ya, ini teman-teman udah 6. Suaranya jelas ya teman-teman semua. Sebelumnya Anda pengen tahu dulu nih, teman-teman dulu dong di kolom komentar. Kita pengen tahu nih dari mana aja nih teman-teman semua nih. Coba tulis di kolom komentar asal teman-teman semua nih, biar kita bisa lebih dekat lah gitu ya, lebih dekat. Jadi insya Allah malam ini kita juga santai gitu Sam ya, kita interaksi gitu ya, ngobrol gitu ya. Jadi Iya, ngobrol aja. kita interaksi santai aja. Jadi teman-teman pada berasal dari mana nih? Bandung, Bang Suraya, jelas Kak? Coba tulis dari asal daerahnya dari mana aja. Dari Sidoarjo Kak, M. Duner. Dari Makassar, Nurul dari Makassar. Iya, apa ya?
Pinrang, Masya Allah, jauh-jauh. Kalimantan Tengah, Masya Allah, jauh-jauh ya. Lamongan, ada dari Lamongan. Pasir, mana Pasir? Pasir tuh daerah mana? Tulung Agung. Anak kedengeran nggak? Sumsel. Oke. Kedengeran. Bogor, oke, Masya Allah. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya, teman-teman yang baru bergabung. Jadi, Ana pengen ngejelasin sedikit nih acara kita pada malam hari ini, gitu ya. Jadi, sebelum kita mulai, ya lebih baiknya kita kenalan dulu, gitu ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman belum kenal siapa Ana, siapa Ustaz Azam, gitu ya. Jadi langsung aja Ana memperkenalkan diri Ana sendiri, kan tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Jadi sebelum itu kita ta'aruf dulu. Perkenalkan, nama Ana Farhan Fadilat Syah, gitu ya. Bisa biasa, tapi sama teman rumah bisa dipanggil Fadilat juga, tapi kebanyakan manggilnya Farhan, gitu ya. Kalau di teman-teman pondok manggilnya Fat. Farfat nggak? Ana mahasiswa ya sekarang, Gila, ya. sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Jadi Ana ngambil jurusan Kuliatud Dakwah wa Usuluddin, gitu ya. Di sini Ana sebagai co-founder Saluni, gitu ya. Jadi Ana yang membantu Ustaz Azam, kita merancang Saluni ini, kamus ini kita susun, gitu ya. Jadi Ana membantu sebagai co-founder di Saluni. Kemudian Ana pengen ngingetin ya sama teman-teman, mumpung lagi rame, mumpung lagi banyak yang baru bergabung, ada giveaway, gitu ya. Kita bakal ada giveaway, kita bakal ada hadiah. Jadi teman-teman pastikan hadir acara ini sampai akhir, gitu ya. Ditonton acara ini sampai akhir, karena kita bakal bagi-bagi hadiah, gitu ya. Bakal bagi-bagi hadiah. Insya Allah kita bakal bagiin 4 paket buku, gitu ya. 4 paket buku dengan masing-masing satu paket itu berisi dari 4 buku Saluni, gitu. Bayangin ya. Jadi 4 paket, masing-masing isinya 4 buku. Jadi ada total 16 buku untuk 4 orang pemenang, gitu ya. Rinciannya 2 orang untuk yang share poster. Tadi kan kita ada nge-share poster tuh ya di feed. Jadi teman-teman yang udah ikut share itu 2 orang kita pilih dari situ. Dan bisa juga ya, jadi bukan hanya sekedar itu aja. Ini acara live ini teman-teman misalnya screenshot atau teman-teman beri faedah atau apapun. Nah itu bisa berkesempatan juga ya untuk menang, gitu. Jadi share itu bukan sekedar feed aja, tapi live malam hari ini juga kalau di share itu bisa juga berkesempatan untuk menang. Kemudian 2 orang lagi itu yang merangkum, gitu ya, yang merangkum. Jadi nanti insya Allah kan Ustaz Azam bakal menyampaikan materi yang luar biasa. Nanti teman-teman nih bakal ngerangkum kan ya, rangkum, bisa ditulis tangan, bisa diketik, bisa apapun lah ya, bebas. Nanti DM aja Instagram Saluni atau bisa di-share di Instastory teman-teman masing-masing. Nanti tag saluni.id, gitu ya. Nanti kita pilih yang terbaik, yang paling lengkap, paling bagus, berhak mendapatkan 2 paket buku saku Saluni, gitu ya. Jadi masing-masing bakal dapat 4 gitu ya, 2 orang pemenang. Nah gitu ya. Sebelum kita masuk ke pematerian, apa yang kita kenalin dulu nih Ustaz Azam ya, Masya Allah Ustaz Azam. Gimana Ustaz? Jelas ya, suaranya jelas ya? Agak delay ya? Delay nggak ya? Suaranya kedengeran? Enggak, kedengeran. Kedengeran ya? Kedengeran. Maksudnya nggak delay ya? Nggak delay. Oke. Nah, tadi soalnya Ana dengar antum kayak beberapa kali delay gitu, Ustaz. Oh iya. Tadi beberapa. Nah. Iya. Nah, tapi nggak udah lancar sekarang. Anak nyebutin dulu ya Ustaz Azam. Jadi Ustaz Azam ini Masya Allah, beliau sekarang mahasiswa Ustaz ya, di Lipia Jakarta. Iya, di Lipia. Ya. Iya. Jurusan apa Ustaz? Syariah ya, Fakultas Syariah ya. Ana di Syariah, jurusan Syariah. Ya, nah, beliau memang dari awal itu bersahabat gitu Ustaz ya, dari pondok kita bareng gitu ya. Kita pernah di Ustaz ya. Dulu antum di Kismulogo bagian apa tuh? Di bagian apa namanya? Kismulogo tuh di bagian apa dulu? Ana Kismu Frodat dulu ya. Di Kismu Lughah ada bagian kosakata. Pas banget ini kan Saluni kita bahas tentang kan, ya? cara kita berdua ini memang punya basic pengalaman lah sedikit buat mengembangkan bahasa Arab. Ana sendiri dulu di awal alim, jadi buat ngajarin gitu ya. Ana ngajarin anak SMP segala macam yang kecil-kecil bocah-bocah. Bagian Kismul Ukubah. Jadi yang bagian menghukum santri yang melanggar gitu ya. Itu cerita sedikit tentang kita berdua di Kismul Ukubah. Nah, jadi malam hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semua.
Teman-teman semua yang mencatat bisa ini ya, bisa mencatat judulnya pada malam hari ini, yaitu mudah hafal mufradat bahasa Arab, sulit lupa. Gitu ya, ini judul kita pada malam hari ini luar biasa nih. Cara mudah hafal mufradat bahasa Arab, sulit lupa. Nah, itu judul live kita malam hari ini. Nah, langsung aja Ana serahkan ke Ustaz Azhar ya, kepada antum. Ana persilakan, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang agung ya, yang ada di zaman saat ini adalah banyaknya fasilitas ilmu tersebar begitu luas ya. Jadi antum bisa bayangin ya teman-teman yang hadir, ini buku-buku yang ada pada zaman sekarang itu tidak ada pada zaman Imam Malik, tidak ada pada zaman Imam Syafi'i, tidak ada pada zaman Imam Abu Hanifah, tidak ada pada zaman Imam Ahmad. Meskipun ilmu mereka lebih banyak daripada kita, tapi tersebarnya fasilitas ilmu seperti sekarang itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kemudian sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, ini kesempatan aneh ya bisa bergabung dengan sahabat Saluni, Insya Allah sahabat Saluni di live Instagram kedua ya. Kemarin diisi oleh Ustadz Mufti, sekarang kita berdua di live kedua dari saluni.id. Nah, tema kita pada malam hari ini teman-teman, cara mudah hafal kosakata bahasa Arab, sulit lupa. Jadi tujuan dari tema ini, tujuannya adalah agar memudahkan antum semua dalam proses menghafal. Khususnya karena saat ini Saluni launching ya, pre-order kamus versi cetak pertama dari saluni.id. Kalau teman-teman ada yang ngikutin, kita dulu pernah launching versi e-book ya pada 1 Januari 2020. Kemudian launching kedua versi e-book pada 16 November ya 2020, dan hari ini Jumat 28 Mei kita launching kamus versi cetak pertama dari saluni.id. Nah, kemudian insya Allah ada 5 poin besar yang bakal Ana bahas teman-teman pada kesempatan live kali ini. Yang pertama, kenapa kita harus menghafal? Yang kedua, cara cepat hafal kosakata bahasa Arab. Cara mudah hafal kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, cara agar kosakata yang sudah dihafal itu sulit hilang. Yang keempat, cerita di balik pembuatan kamus Saluni. Yang kelima, review kamus Saluni. Insyaallah. Langsung aja kita ke poin yang pertama. Kenapa kita harus hafal? Kenapa kita harus melakukan aktivitas menghafal, teman-teman? Yang pertama, ada 3 alasan kenapa kita harus menghafal. Yang pertama adalah karena hafalan itu lebih melekat dibandingkan bacaan, teman-teman. Dan yang mengatakan ini bukan saya, bukan ustadz yang lain, tapi adalah seorang ulama besar. Nama yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Kami banyak menghafal, namun sedikit membaca. Kami sedikit menghafal, namun banyak membaca. Ternyata kami mendapatkan manfaat dari hafalan kami yang sedikit itu, ternyata manfaatnya lebih besar daripada bacaan kami yang banyak. Jadi beliau ingin mengatakan, hafalan yang tentu saja disertai pemahaman, itu manfaatnya lebih banyak, lebih besar daripada bacaan saja, tapi tidak disertai dengan hafalan, teman-teman. Kita tahu nama besar beliau, bersama dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di, beliau berdua di antara ulama Saudi yang
kitab-kitabnya tersebar luas di seluruh penjuru dunia, beliau mengatakan hal ini. Sehingga dengan kita menghafal, maka ilmu kita itu akan lebih mudah terserap, lebih lama tinggal di dalam diri kita. Ini kita santai aja ya, kalau ada pertanyaan atau ini boleh langsung tulis ya di kolom komentar. Ini lumayan, ini kita akan santai aja. Nanti kalau teman-teman seandainya punya pertanyaan atau apapun ya, tulis aja di kolom komentar gitu. Insya Allah nanti Ana sambil mantau komentar juga nih. Jadi seandainya ada pertanyaan nanti kita tanyakan aja gitu ya. Oke, lanjut John. Oke, sip. Kemudian yang kedua, alasan kenapa harus menghafal, karena hafalan itu bisa dibawa kemanapun. Nah, ini ada quote yang sangat menarik sekali, perkataan yang sangat menarik dari Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam, fala ta'uddahu ilman. Kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam, fala ta'uddahu ilman. Setiap ilmu yang tidak bisa dibawa oleh pemiliknya ke dalam kamar mandi, maka jangan anggap ia sebagai ilmu. Jangan dianggap ilmu. Paham ya teman-teman? Jadi di zaman Al-Imam Abdul Razzaq ini tidak ada HP. Adanya mushaf Al-Quran, kemudian buku-buku ilmiah. Dan tentu saja mushaf dan buku ini tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Sehingga yang bisa dibawa masuk ke dalam kamar mandi adalah ilmu yang melekat di dalam otak kita, diri kita. Sehingga beliau ingin mengatakan, ilmu yang tidak dihafal itu bukan ilmu. Ilmu yang tidak bisa dibawa masuk kamar mandi itu tidak dianggap sebagai ilmu. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga dan terakhir, mayoritas para penghafal itu akan menjadi imam. Nah ini, perkataan ulama yang sangat terkenal, ihfaz fakullu hafizin imamu. Kak, bisa diulangi? Yang mana? Oke, lanjut ya. Nanti bisa ditanyakan. Insya Allah teman-teman nih yang mau lihat siaran ulangnya, insya Allah bakal di-save ya, tenang aja. Jadi perkataan faedah-faedah ulama yang tadi disampaikan bakal bisa diputar ulang lagi di siaran ulang gitu ya. Insya Allah kita save Zam ya, tenang aja Zam ya. Oke, insya Allah kita save. Tapi nggak apa, ini ada yang nanya, ya, boleh diulangi perkataan Imam As-Sun'ani dengan bahasa Arabnya ya? Untuk ulangi mungkin ada yang mencatat gitu ya. Al-Imam Abdul Razzaq ya, As-Sun'ani, beliau mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam fala ta'uddahu ilman. Jelas ya? Kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam fala ta'uddahu ilman. Jadi setiap ilmu yang tidak bisa dibawa oleh pemiliknya ke dalam kamar mandi, maka jangan anggap ia sebagai ilmu. Nah, kita lanjut yang ketiga. Jadi mayoritas para penghafal itu akan menjadi imam. Ihfaz fakullu hafizin imamu. Menghafalkanlah, karena setiap penghafal itu akan menjadi imam. Ini sudah banyak sekali bukti-buktinya teman-teman. Kita kalau lihat sejarah para pendahulu kita itu mungkin kita akan membayangkan ini bagaikan dongeng gitu. Tidak masuk akal kalau zaman sekarang. Imam Ahmad, berapa hadis yang beliau hafalkan? 1 juta ya, insya Allah. 1 juta kan? Imam Ahmad beliau menghafal 1 juta hadis. Menjadi imam Ahlus Sunnah. Kemudian Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, beliau menghafalkan 500.000 hadis. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau sampai mengatakan perkataan yang juga menakjubkan kita, yang membuat kita takjub. Hafiztu ahfazu mi'atai alfi hadithin kama yahfazul insana qul huwallahu ahad. Wa fil mudzakarah 300 alfi hadis. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, saya menghafal 200.000 hadis seperti seseorang menghafal qul huwallahu ahad ya. Surat Al-Ikhlas ya. Insyaallah. Dan ketika mudzakarah itu 300.000 hadis. Jadi ini ya teman-teman, alasan yang luar biasa kenapa kita harus menghafal. Karena kita berusaha mengikuti jalannya para ulama terdahulu yang mereka
sukses mencetak prestasi yang demikian luar biasa. Langsung ya kita ke topik utama kita, cara mudah hafal kosakata bahasa Arab. Tentunya semuanya setelah taufik dan doa dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara mudahnya pastikan kita menghafal dengan runtut. Karena ilmu bahasa Arab ini ada banyak, teman-teman. Bahasa Arab itu, kosakata bahasa Arab itu bagaikan lautan yang sangat luas. Kita mungkin umur 60, 70 kira-kira bisa nggak menghafal 12 juta kosakata bahasa Arab kan? Ya. Kayaknya nggak cukup ya, umur kita 12 juta itu kosakata bahasa Arab. Baik banget. Baik banget. Nah, sehingga kita harus memprioritaskan mana yang harus kita hafalkan duluan dari kosakata bahasa Arab ini. Kaidah penting dalam belajar, al-ahammu fal-aham ya. Ibda bil ahammi fal-aham. Kita mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting gitu. Kita mulai yang penting. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek menghafal, ternyata mufrodat kosakata yang kita hafalkan ini malah tidak terlalu kepake gitu. Dan ada mufrodat lain yang lebih kepake yang harusnya kita hafalkan. Nah, di sini ini ya sedikit bocoran tentang review nanti. Insya Allah kita bahas juga review, tapi Kamus Saluni itu disusun dengan seperti itu, teman-teman. Jadi memang runtut dari yang paling mudah dulu, kemudian naik level sampai level selanjutnya. Jadi pastikan pertama kita menghafal dengan runtut agar mudah. Kita memulai dengan yang paling mudah. Kemudian yang kedua, kita bisa manfaatkan waktu emas untuk menghafal. Nah, ini kan kebanyakan follower Saluni anak muda ya, Ustaz Farhan ya? Iya, benar. Nah, ini momen emas ya, waktu yang emas untuk menghafal masa muda. Al-ilmu fi sinni syabab asra'u ila nafsi ya. Al-ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi. Jadi ilmu di masa-masa kita ini yang masih muda ini, kita belajar menghafalkan itu lebih mudah masuk ke dalam jiwa kita. Asra'u ila nafsi. Kemudian contoh lain, waktu emas untuk menghafal. Kira-kira teman-teman biasanya menghafal itu kapan waktu yang paling enak buat menghafal? Coba teman-teman tulis di kolom Biasanya, komentar. Biasa ngafal kapan gitu? Malam kah, siang kah, pagi kah? Coba tulis di kolom komentar. Kita pengen tahu. Biasanya teman-teman ngafal kapan sih? nah, jadi intinya an-nafsu tuqbilu wa tudbir ya. Jiwa itu ada saatnya dia datang, ada saatnya dia berpaling. Misalkan ada teman yang habis subuh misalkan. Malam hari Ustaz, sore malam hari pada subuh. Dan malam. Macam ada yang sore ya. Atau subuh, habis maghrib. Tengah malam. Tengah malam, ada yang tengah malam tuh, Masya Allah. Setelah tahajud. Waduh. Ini insya Allah nggak cuma, Insya Allah tahajud. Pas disuruh Ustaz, ini kebanyakan nih, kayak gini, ngafal tuh pas disuruh aja. Oke. Nah, jadi kita harus tahu ya, kapan jiwa kita itu datang, kapan jiwa kita itu berpaling. An-nafsu tuqbilu wa tudbir. Jadi jiwa itu ada saatnya dia datang, ada saatnya dia berpaling. Ada saatnya habis subuh kita semangat menghafal, on fire gitu. Kita hafal satu halaman Al-Quran cepat. Tapi ada saatnya kita berpaling, misalkan sebelum tidur ya kita ngantuk. Nah itu berpaling, berarti kita harus tahu ketika kita saat-saatnya datang, tukbil, maksimalkan gitu ya, pagi hari. Jadi misalkan kita tahu waktu kita pagi hari, kita maksimalkan. Jangan kita malah tidur pagi misalkan ya. Tidur pagi nggak ada kegiatan, akhirnya tidur pagi padahal kita tahu pagi penyakit pondok ya. Nah, padahal kita juga tahu pagi hari itu waktu maksimal kita buat menghafal. Nah, jangan sampai kita tidur pagi. Kita harus tahu itu. Dan ketika jiwa kita berpaling, kita juga tidak bisa paksakan kita untuk menghafal ya. Ketika malam hari, ketika ngantuk tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita harus menikmati proses menghafal. Ini penting sekali. Kita merasa nikmat, kita merasa suka dengan hafalan, dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan, maka kita akan merasa enjoy gitu. Tidak tertekan, tidak ada beban. Ini anak sedikit sharing dulu ya, cerita pas pernah ikut
daurah ya, hafal, intinya hafalan hadis lah ya, hafalan hadis ini Sohihain gitu ya, al-jam'u baina Sohihain di salah satu pesantren. Bayangkan teman-teman, dulu kita ketika daurah diminta untuk menghafalkan 20 halaman hadis. 20 halaman dari buku ini dalam sehari. Bayangkan, kadang ketika dituntut harus 28 halaman sehari. Nah, itu gimana itu kalau antum coba bayangkan disuruh hafalan 20 halaman sehari. Ini bukunya isinya hadis aja. Besar segini. Isinya hadis gitu. Dan alhamdulillah proses anak ketika menghafal ketika itu setelah taufik dari Allah, jadi ketemu cara enjoy gitu. Alhamdulillah bisa menikmati proses menghafal. Akhirnya kita menemukan sendiri cara terbaik buat kita untuk menghafal. Karena kadang teknisnya bisa beda-beda ya. Tapi intinya kita harus menikmati proses menghafal kita. Kalau kita sudah nikmat, disuruh menghafal 20 halaman hadis pun sehari, bisa, insya Allah. Insya Allah, biiznillah, kita akan bisa. Dan yang terakhir ya, teman-teman, yang keempat, ini kita perlu membawa kamus saku kemanapun kita berada. Bawa kamus kemanapun kita berada. Jadi, semakin sering kita berinteraksi dengan sesuatu, maka pasti hasilnya akan semakin optimal, teman-teman. Kayak kita dulu di pondok ya, gimana itu biasanya Ustadz? Misalkan santri kemana-mana bawa kamus ya, iya, insya Allah ya. Jadi ada kamus wajib yang kita bawa gitu, yang memang itu kita bawa, kita ngafalin itu, jadi memang jadi teman gitu, teman di mana-mana kita bawa gitu ya. Apalagi kalau ada yang dihukum ya, proses hukuman, disuruh menghafal 3 jilid misalkan, nah, itu kemana-mana doa gitu ya. Jadi salah satu cara ngafal paling efektif juga tuh dihukum sebenarnya. Jadi kita mau nggak mau tertekan gitu sebenarnya. Banyak yang kayak gitu tuh ngafal kamus kita dihukum gitu. Insyaallah ya. Tapi intinya kita ambil poin bawa kamus kemanapun kita berada gitu. Jadi semakin sering kita interaksi ya, kita perbanyak interaksi dengan kamus. Bahkan sampai diceritakan salah satu santri Al-Irsyad itu ada yang bawa kamus ke Salatiga gitu Pak. Kamus ini di dalam angkot itu baca itu, insyaallah. Jadi saking kemanapun dia bisa membawa kamus. Oke. Kemudian ini ya, ada 4 poin tadi. Ada 4 poin cara mudah menghafal ya. Insya Allah itu bisa kita amalkan dan praktekkan. Sekarang yang kedua, yang poin ketiga, cara sulit lupa gitu. Kan kita ingin hafalan mudah, lupanya sulit. Kan kita nggak mau udah hafalannya susah, lupanya cepat kan gitu. Nah ini kita akan share insya Allah poin yang ketiga, cara agar sulit lupa. Kosakata yang sudah dihafalkan bagaimana caranya agar sulit kita lupakan. Jadi yang pertama teman-teman, ada 3 ya yang ini. Pertama, nggak apa-apa sedikit hafalan, nggak apa-apa sedikit ngafal, yang penting dimurojaah. Jadi nggak apa-apa kita setiap hari patok misalkan hanya 5 mufrodat, yang penting setiap hari kita murojaah. Hari Senin kita 5, hari Selasa kita tambah 5, kemudian hari Selasa juga kita murojaah, Senin Selasa kita ulang-ulang. Jadi ini kaidahnya emas sekali. Poinnya ya. Berarti kita sedikit ngafal itu lebih baik daripada banyak gitu ya. Jangan begini ya. Sedikit ngafal, ya. Sedikit ngafal tapi dimurojaah dan benar-benar diulang itu lebih baik daripada banyak tapi nggak pernah dimurojaah. Jadi teringat Zam, satu perkataan Zam. Bener nggak ini? Qalilun qarra khairan min katsirin farra. Iya benar ya? Masya Allah. Sedikit yang sedikit ini ya. Menetap itu lebih baik daripada banyak tapi ya gitu, nggak tahu, kita nggak bisa. Gitu. Iya benar. Sedikit. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, ini mungkin pernah kita singgung dulu ya pas podcast nih bareng Ustaz Farhan, kita berdua juga ya. Iya. Insyaallah. Qallilid durusa wa ahkimil madrusa ya. Qallilid durusa wa ahkimil madrus. Jadi persedikitlah jumlah pelajaran, tapi harus kuasai dengan yang baik apa yang dipelajari gitu. Jadi kita nggak masalah kita sedikit, tapi yang penting kita harus sering murojaah, sering dikuasai gitu ya. Poinnya di situ. Nggak masalah kita sedikit, tapi kita harus sering dimurojaah, dikuasai. Nah yang kedua, praktek bicara, kemudian praktek membaca, praktek menulis.
ini biar kita sulit lupa kosakata, kita udah praktek bicara, kita dapat hafal kamus, hafal kosakata baru dari Saluni, langsung kita praktekkan gitu bicara. Kan kalau di pondok itu bertingkat-tingkat ya. Di awal mungkin la, tidak, misalnya la maza-maza misalkan, tidak apa-apa gitu kan. Adukan gitoun, tokonya tutup. Gitok Oke. tutup. Kayak gitu ya dulu ya. Amin mah. Temennya ila saah ya. Ila ke saah jam, ila saah jadi ke jam gitu kan. Nah itu awal-awal mungkin gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan setelah kita ya berusaha praktek bicara, ada masyayikh, nah itu nanti akan berkembang. Yang awalnya mungkin kita salam aja pakai logat Indonesia ya. Gimana salam logat Indonesia? Kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hilang kayak gitu lah. Pakai langgam Jawa. Langgam Jawa malah ada ya. Apa lagi gitu pakai inilah lahja Indonesia banget. Banyak tuh. Nah, Indonesia banget ya. Tapi lama-lama ketika antum berbicara dengan teman, dengan masyayikh, nanti akan berubah dari lahjahnya. Jadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek bicara. Praktek menulis ya, kita tulis takbir, kemudian juga praktek membaca, kita berusaha baca kitab gundul. Nah ini buat teman-teman mungkin yang masih di pondok atau di kuliah, kita praktek ya, kita berusaha praktek membaca gitu. Khususnya misalkan Anda paham lah, misalkan ketika di kelas, sering guru itu tanya, siapa yang mau baca nih kitab gundul gitu. Itu bismillah, antum maju aja. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, kita maju, kita praktek, nanti dibenarkan oleh guru kita. Itu manfaatnya sudah Anda rasakan, Masya Allah ya, besar sekali. Kita baca kamus ya, kita baca kitab gundul ketika dalam kelas, Masya Allah. Dulu Anda sama Ustaz Farhan ya, kita di kelas 2 IM, secara sering juga tuh kan kita membaca gitu ya, bareng. Info aja ya, dulu tuh Ana sama Azam tuh memang rival dari dulu gitu ya. Rival, tapi kita Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Azam ini dia peringkat 1 angkatan ya. Iya Zam ya, MA gitu ya Zam ya. Masya Allah. MA ya, Ana peringkat Masya Allah. 4, Azam peringkat 1. Jadi pas kita maju tuh, ya Azam di pojok, Ana agak ke tengah dikit. Masya Allah. Lanjut Zam. Nah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, cara agar sulit lupa ya. Cara agar sulit lupa itu kita ajarkan kosakata kita kepada orang lain ya. Jadi dengan kita mengajarkan, kita mengulang-ulang, itu akan membuat ilmu kita semakin menetap di dalam jiwa kita. Dan cara mengajarkan pun bisa banyak teman-teman ya. Bisa kita ngajarin langsung. Masya Allah, ajib tuh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Namanya belajar ya salah, nggak apa-apa. Kita belajar, namanya belajar, pasti ada salah. Gitu, nggak apa, salah coba lagi gitu Zami. Jadi nggak usah takut salah, baca aja, nanti salah dibenerin. Iya, baca aja, ya maju. Kita salah, kita dibenerin, kita justru jadi ingat kan gitu ya. Makanya kan layanalul ilma mustahin walau mustakbir kan gitu ya. Nah, yang nomor 3 tadi kita ajarkan kepada orang lain, sehingga ilmu yang kita ajarkan itu bisa lebih melekat. Dan cara mengajarkan tadi bisa banyak ya, kita sudah sebutkan, bisa kita ajarkan langsung kepada orang lain, atau bisa juga kita bantu share gitu. Misalkan postingan Saluni misalkan, kita udah hafal mufradatnya di Saluni, kita bantu share gitu, kita sebarkan. Jadi ilmu yang kita berikan kepada orang lain kan tidak akan berkurang ya, pasti akan selalu bertambah, bahkan bisa menetap gitu ya dalam jiwa kita. Fisikawan modern Zam, jadi memang teori belajar dengan mengajar ini memang udah terkonfirmasi secara sains juga. Jadi kalau teman-teman semua pengen konfirmasi, lihat ada namanya teknik Feynman teknik gitu. Pernah dengar ya? Feynman teknik gitu ya. Jadi ada fisikawan, dia dapat salah satu cara belajar terbaik adalah mengajarkan orang lain gitu Zam. Jadi kalau kita mau lengket nih, ilmu kita mau lengket nih, yaudah kita ajarin aja. Nggak mesti di papan tulis, nggak mesti. Bikin konten, sharing, kita menyampaikan kepada teman, keluarga, apapun lah. Yang penting kita mengajarkan kepada orang lain, insya Allah apa yang kita ajarkan itu melekat gitu Zam, lebih lengket lah istilahnya gitu ya, lebih mantap. Nah, ini udah terbukti ya, secara riset sudah terbukti gitu ya. Memang sudah terkonfirmasi hal itu gitu. Jadi 3 poin ini teman-teman ya, agar kita tidak mudah lupa dalam kosakata, dalam kita hafalan kita. Jadi tadi yang pertama, boleh sedikit ngafal tanpa penting kita merojaah, kemudian kita praktek bicara, nulis dan membaca, dan yang ketiga, kita ajarkan kosakata kita ini kepada orang lain. Bentuknya pun bisa banyak ya. Apalagi misalkan nanti kalau kamu Saluni sudah jadi, antum
bisa bikin program, misalkan program menghafal bareng kamus Saluni, atau misalkan mau ada perlombaan ya dan lain sebagainya. Ini bentuk dari kita mengajarkan, bagikan ilmu kepada orang lain, insya Allah. Oh sebentar teman-teman, ini suaranya kedengaran jelas ya? Apa ada suara yang kecil atau suara azan kecil? Coba tulis di kolom komentar sebelum kita lanjutin ya. Suaranya terdengar jelas atau sedikit lebih kecil gitu? Kalau memang sedikit lebih kecil, kita tingkatkan lagi lah volume suara kita gitu ya. Jelas tuh, tergantung. Kalau Ana jelas no problem kok, gitu ya. Jadi jelas. Gimana jelas teman-teman ya? Sebelum kita lanjut, suaranya terdengar jelas atau enggak gitu ya? Alhamdulillah jelas, jelas Ustadz. Udah ya, oke alhamdulillah jelas ya. Jadi suaranya jelas. Lanjut Azam ya, kita lanjut lagi nih Azam. Oh teman-teman, ini tenang ya. Jadi di akhir nanti kita bakal ngasih tahu sesuatu yang spesial nih. Jadi kan kita malam hari ini memang udah menyiapkan sesuatu Zam ya, buat kita tunjukin. Masya Allah. Menyiapkan sesuatu nanti teman-teman lihat apa namanya sampai akhir gitu ya, bakal ada apa nih. Alhamdulillah. Ya. Ini ya teman-teman, poin keempat ya yang ingin Anda sampaikan tadi. Jadi insya Allah setelah kita jelaskan ya, kita udah jelaskan cara menghafal mudah, cara agar sulit lupa. Nah ini insya Allah bisa kita praktekkan ya. Sebenarnya simpel aja, tinggal kita praktekkan. Nah ketika nanti antum ada pertanyaan, itu kita nggak hanya interaksi di live ini ya kan ada saluni.id, bisa DM Saluni, bisa DM Ustadz Farhan gitu ya, atau DM Ana juga nggak masalah insya Allah. Nah intinya kita bisa saling berjuang ya. Oh ternyata simple ya, sederhana gitu. Ada polanya, sederhana, tinggal kita praktekkan. Nah ini dari sisi tema kita pada malam ini. Kemudian Ana ingin membahas sedikit ya, berhubungan sekarang kita ada launching ya kan, kita ada momen launching gitu. Ya. Cerita sedikit nih Zam, tentang sejarah gimana sih Saluni gitu ya. Kita cerita dikit aja lah, buat biar teman-teman tahu nih ceritanya gimana gitu. Jadi kamus Saluni itu bermula ketika Ana duduk ya di kelas 2 SMA ya, I'dad Mu'alimin di Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Jadi dulu Ana bergabung di Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah ya, bisa disingkat sebagai MLA gitu di Al-Irsyad. Nah, ketika itu kita ada project membuat kamus murodifat gitu ya, murodif dan mudot ya, simpelnya seperti itu, murodif dan mudot. Tapi qadarullah karena ada beberapa kendala sehingga kamus murodif dan mudot ini tidak selesai ketika kita santri gitu. Banyaklah kendalanya ini itu ya. Mungkin santri juga terbatas dan lain sebagainya ya. Ustadz Farhan dulu kan di Ahlan juga kan merasakan ya kadang beberapa hal terbatas gitu ya sebagai santri. Oh sebentar. Nah, akhirnya ketika anak panjangan apa? Itu mungkin kita jelasin dulu. Mungkin nggak tahu tuh Saluni apa sih Saluni gitu ya. Kita coba jelasin Saluni. Saluni ya. Oke, Saluni artinya tanyakanlah kepadaku ya. Saluni, tanyakanlah kepadaku. Kemudian lanjutannya fil mutarodifati wal ma'ani. Jadi tanyakanlah kepadaku tentang sinonim kata dalam bahasa Arab dan makna-maknanya. Kurang lebih seperti itu ya. Saluni artinya tanyakanlah kepadaku. Jadi simpelnya Saluni, tanyain aja teman-teman mau tanya apa gitu tentang bahasa Arab, udah tanyain aja nih ke kita gitu. Ke Ana atau ke Saluni, Ustadz Azam, tanyain aja gitu. Insya Allah kita bakal bantu lah, insya Allah kalau kita bisa gitu Zam. Insya Allah. Dari situ kita ngasih nama sama. Lanjut Zam, kita apa namanya cerita behind the scene kamu Saluni. Kemudian ketika Ana sama Ustadz Farhan kita ngabdi di Pesantren Islam Al-Irsyad, itu belum berlanjut ya, di awal kita belum melanjutkan kamusnya. Kemudian Ustadz Farhan mengingatkan kepada Ana gitu, ini Zam, ini kita jadi nggak ini kita project kamus gitu kan, ingatkan beliau ya, Masya Allah. Kita ada project nih, dulu kita punya project nih, ayo kita lanjutin, ini project mantap lanjutin, nih, ya. Ayo gas. Selesaikan gitu ya. Oke, bismillah kita lanjutkan ya. Ketika itu Ana sudah tidak menjadi anggota MLA gitu, sudah bukan Majma' Lughah karena sudah ngabdi istilahnya. Sehingga Ana bersama Ustadz Fahad dan bareng teman-teman yang lain kita coba memulai lagi kamus ya. Ketika itu belum ada namanya. Belum jadi Saluni, belum. Bahkan itu ada beberapa kandidat ya, nama. Kita milih nih, kita milih nama itu juga rapat ya Pak ya. Kita rapat, kita
kumpul diskusi musyawarah. gitu ya. Dulu ada yang namanya, salah satu nominasinya ada Kashfuz Dhahab fi Lughatil Arab. Nah, itu. Insyaallah. Ada lagi Royhanah ya, Ar-Royhanah fi Al-Mufradat Al-Yawmiyah ya, kurang lebih. Ada lagi Al-Mujid lil Mubtadi wal Mujtahid. Nah, Itu nama-nama yang itu tadi mungkin kalau nominasi. teman-teman mau bikin karya yang lain masih belum dipakai loh tadi, ide tadi tuh ya. Bisa dipakai, namanya bagus-bagus soalnya. Nah, tapi setelah kita musyawarah, kita pilih, akhirnya terpilihlah nama Saluni fil Sebelumnya juga sebelum Mutaradifati nama Saluni wal kita punya Ma'ani. nama ya, Hilmul Hanin gitu ya, nama kita gitu ya. Ah, itu ada juga. Terus Belum akhirnya dipakai kita juga ya? Ilmul ganti. Hanin ya, fi Lughatil Juyud dan Mufaddalin ya. Dan alhamdulillah ya, Masya Allah, yang mengusulkan nama Saluni ini Ustadz Mufti ya, yang kemarin live IG pertama. Jadi nama Saluni itu dari beliau ya. Saluni, Masya Allah. Minul Ma'ani. Nah, ini secara simpel ya, secara sejarah tentang Saluni. Kemudian setelah dibentuk nama Saluni gimana Ustadz? Itu masih banyak sekali ya perjalanan, jatuh bangun, dan sebagainya. Banget memang. Jadi Saluni ini, Ana cerita sedikit sama, Ana nambahin cerita aja gitu ya. Jadi memang kita ini, Saluni ini berangkat dari teman-teman yang rata-rata dari Kismulugoh ya, dari bagian bahasa Arab gitu ya. Jadi kita memang udah udah ngebaca apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama santri itu apa gitu. Ana sedikit cerita ya. Jadi dulu Ana tuh pas awal-awal di Kismulugoh, Ana jadi bagian Kism Taklim ya, ngajar lah gitu ya. Jadi Ana tahu cara pandang orang awam itu dalam bahasa Arab tuh Ana tahu. Apa kesulitan-kesulitan itu mereka tuh Ana tahu. Kemudian Ana di akhir jadi bagian hukuman gitu ya, Kismul Ukubah. Jadi ini teman-teman ya, dulu kalau melanggar bahasa itu jadi bakal dapat surat kayak gini nih. Jadi misalnya teman-teman dulu melanggar bahasa, surat pernyataan pelanggaran bahasa Arab gitu. Jadi dapat surat kayak gini, Ana jadi bagian yang hukum santri dulu. Bahkan hukuman terbesar waktu itu Ana yang hukum gitu. Nah dari sini kan kita coba cari alasan ya, kenapa sih orang itu kesulitan belajar bahasa Arab, kenapa sih mereka melanggar? Karena di sini ketika Ana baca alasan-alasannya, ternyata ini contoh Ana baca ya, pelanggaran tersebut saya lakukan karena saya tidak tahu mufradatnya. Nah, dia ngelanggar karena nggak tahu mufradatnya gitu. Jadi masalahnya di mufradatnya, ada juga saya benar-benar tidak tahu artinya. Jadi nggak tahu, dia memang nggak tahu bahasa Arab. Ada juga yang karena saya malas. Ini ada juga yang nulis karena saya malas. Jujur banget, Masya Allah. Ada yang nulis malas, tidak tahu mufradat gitu ya. Keceplosan, nggak praktekin bahasa Arab, malas. Ini alasan-alasan. Jadi kita coba mengangkat dari masalah-masalah, dari keresahan-keresahan yang ada. Akhirnya kita berkumpul dengan pengalaman yang kita punya saat itu, ditambah dengan teman-teman yang mempunyai kompetensi khusus lah ya di bahasa Arab. Jadi kan pemahaman itu berjenjang-jenjang, kita coba kumpulin yang terbaik di Saluni saat itu. Akhirnya muncullah ide gitu ya, muncullah ide si kamus tadi gitu. Jadi memang kamus ini berangkat dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan market gitu. Gitu saya. Cara pengen nambahin cerita sedikit aja, keinget gitu ya, Masya Allah ada sebelumnya gitu. Iya, nah. Jadi memang akarnya di mufradat gitu ya. Maksudnya di antara gini ya, mufradat penghalang kalau bisa kita bahasa Arab. ibaratin uang, orang yang paling kaya di dunia ini orang yang paling banyak mufradatnya gitu. Jadi kalau itu uang, yang paling kaya itu orang yang paling banyak mufradatnya. Kalau kita ibaratin oksigen tuh ya, mufradat itu adalah oksigen, bayangin aja. Orang yang paling bisa menyelam ke dasar lautan, ya orang yang paling banyak oksigennya gitu. Jadi mufradat itu memang esensial banget ya buat bahasa Arab gitu. Nggak mungkin orang bisa jago bahasa Arab, bisa jago ngomong, baca kitab, kalau nggak punya banyak hafalan mufradat, nggak mungkin gitu ya. Nah jadi Saluni ini solusi buat itu gitu. Saluni ini jawaban lah dari keresahan-keresahan tadi gitu. Insyaallah ya. Jadi gimana kita mau review? Yuk kita langsung review aja ya. Jadi ini Bismillah ya. waktu terus berjalan, udah jam 24.05. Teman-teman perhatikan ya. Jadi sebenarnya nih kalau teman-teman ngecek nih di atas, teman-teman klik saluni.id, teman-teman klik tek, di situ udah ada link di bio gitu ya, link di bio Saluni, itu saluni.id. Kalau teman-teman klik sekarang, itu udah bisa teman-teman ikut PO gitu ya, ikut PO teman-teman udah bisa. Cuman kita di live ini supaya lebih dekat ya, supaya tahu apa sih sebenarnya isi kamusnya, sebenarnya berapa sih harganya gitu ya. Buat Saluni ya kita jelasin malam hari ini gitu. Langsung aja kita coba bongkar. Insyaallah, bismillah ya. Oke. Tapi jangan kita bocorin Jadi, dulu Sam, harganya Sam. Nanti di akhir aja. Oh gitu. Biar Di akhir teman-teman ya? dulu, teman-teman tebak ntar harganya berapa.
Oke. Pertama Ana ingin memperlihatkan dulu ya. Ini kamus jilid 1 ya, jilid 1A. Nah, ini covernya ya, teman-teman. Jilid 1A. Ini dari depan, ini cover belakangnya. Ini Ana perlihatkan dulu sebentar. Kemudian ada jilid 1B. Jilid 1B ini karena sama-sama jilid 1, covernya juga sama, hanya bedanya ada keterangan ya. B sini ada B, ada A gitu. Jadi jilid 1 ada 2 gitu Sam ya. Ada jilid 1A. Ya, jilid 1 ada 2. Ya. Jilid 1B. Kemudian ini ada cover jilid 2 ya, Masya Allah. Jilid 2. Dan yang terakhir ini ada jilid 3 gitu. Ada cover dari jilid 3 Kamus Saluni. Kalau dari sisi ukuran ini 8 kali 9 kali 13 teman-teman. 9 kali 13. Jadi ini mudah dibawa ya, mudah dibawa di saku dan kita desain ya. Jadi kita pikir ukuran kantong ya. Bisa dibawa kemana-mana biar orang tuh mudah ngapalnya gitu ya. Lagi jalan bisa buka kamus itu, lagi di masjid misalnya lagi duduk nggak jelas buka kamus itu, lagi ngantri misalnya apa gitu bisa dibawa kemana-mana gitu sama saku enak gitu ya, bawanya enteng juga gitu kan. Dan ini persis ya, sama persis dengan ukuran ini ya, ada buku Arina gitu ya. Ini ukurannya sama persis ya kan. Jadi sama persis buat mungkin teman-teman ada yang follower Saluni yang udah beli Arina gitu. Jadi ukuran Saluni sama persis 9 kali 13 ya. Insyaallah ini kita juga Ustaz Farhan founder Arina, Ana founder Saluni gitu ya. Jadi bersahabat ya. Arina dan Saluni bersahabat. Ini ukurannya sama persis. Oke, kemudian kita coba bongkar dari sisi ini ya. Opennya. Ya, udah sempurna banget tuh hidup. Masya Allah. Bahasa Arab, ilmu agama gitu ya. Zikir ya, tenang gitu. Iya. Dari sisi cover teman-teman, dari sisi fontnya bisa dilihat ya. Kelihatan nggak ya? Teman-teman kelihatan ya? Itu kurang lebih kayak gitu tuh. Itu fontnya tuh kayak gitu. Jelas banget fontnya, tuh. Ini mungkin karena dari kamera ya, agak ada efek mirror. Tapi sebenarnya itu kebaca banget, enak banget buat dibaca. Karena kita memang udah riset juga fontnya. Ya, kalau dibandingin fontnya juga nggak jauh beda ya. Ukurannya mirip-mirip. Iya. Yang atas sama yang bawah, yang Arina sama Saluni kan. Jadi anak bisa baca gitu, anak jelas gitu. Anak baca sini anak jelas nggak. Ya. Jadi kan kamera itu memang terbalik, jadi kurang terbaca sempurna. Jadi biar bacaannya nggak kebalik, nanti teman-teman klik link di bio, langsung order aja gitu, biar nanti dapatnya dalam kondisi yang real gitu ya. Ini kita review dulu. Iya. Kemudian dari layoutnya itu Ana buka beberapa aja ya bentuk-bentuk layoutnya. Ini kalau mufradat sehari-hari kurang lebih seperti ini bentuk layoutnya. Nah, kemudian nanti ada coba lihat lagi Zam, mufradat sehari-hari Zam. Nih. Nah, itu teman-teman tuh udah enak banget ya. Jadi cara ngafalnya misalnya pengen ngafalin yang Arab, tinggal ditutup tuh yang bagian Arab, tinggal lihat terjemahannya. Jadi udah satu hari satu halaman tuh udah enak banget, tinggal tutup kiri kanan aja gitu ya. Udah kita desain kayak gitu tuh. Jadi jelas gitu, mudah buat dihafal gitu. Enak lah, insya Allah. Nah, ini yang dari jumlah mufidah ya, kurang lebih ada jumlah mufidahnya. Itu jumlah mufidah, jadi bukan sekedar kata-kata doang. Aduh, gimana nih cara penempatannya dalam kalimat? Nah, kita kasih juga. Jadi biar bisa langsung praktek Zam ya. Praktek dalam mufidah itu kata-kata yang sempurna tuh gimana. Nah, kita taruh juga tuh di situ, Masya Allah. Iya, terbalik tulisannya ya teman-teman. Soalnya kan kita pakai kamera depan, jadi ada efek mirror gitu. Jadi yang harusnya tulis. Kalau nggak terbalik kayak Ustaz Farhan tadi ya, langsung ya. Ya terbalik gitu. Nggak apa-apa, nanti. Intinya yang penting teman-teman dapat gambaran. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa klik link di bio, itu ada sampelnya juga. Ada sampel yang nggak terbalik di link di bio. Udah ada gitu. Sebentar ya. Nah, Ana juga pengen sebentar teman-teman. Jadi itu tadi totalnya ada 4 buku ya, tapi 3 jilid. Jilid satunya ada yang A, ada yang B, baru jilid 2, jilid 3. Jadi totalnya ada 4 buku. Kalau kita bilang lah ya, satu buku misalnya 60.000, berarti 240.000 gitu sampai. Kalau misalnya kita bilang satunya berapa, 50.000, berarti 200.000. Cuman kayaknya kemahalan banget harga itu. Ana pengen coba teman-teman tebak berapa sih harganya gitu. Ana pengen lihat aja teman-teman kira-kira berapa sih 4 buku ya, buat 4 buku tadi dengan masing-masing halaman. Jilid 1 tuh ada 150 lebih, jilid 2 tuh ada 130, jilid 3 ada 120 lebih gitu ya. Itu dengan sebanyak itu tuh kira-kira berapa harganya teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Yuk lanjut Zam, kita sambil nunggu teman-teman nebak harganya berapa gitu. Nebak harga ya. Masya Allah. Oke,
Ana lanjut ya. Ana pengen perinci sedikit ya tentang jelaskan tentang isi dari kamusnya ya, tema-temanya. Ana pengen jelasin materinya. 4 buku Jadi 100.000 Ustaz, 250.000 Ustaz, Masya Allah. 175.000 Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Oke. 4 buku 200.000, Oke, ini 95.000 Ustaz. 120.000. Oke, teman-teman belum ada yang tepat ya harganya, nggak semahal itu. 80 atau 100.000 salah, 150.000 salah juga. 100.000 4 buku salah, 150.000 salah. Jadi Masya Allah Zam, jadi udah ekspektasi sama teman-teman semua ini harganya udah Masya Allah. Lanjut Zam, biar kaget teman-teman semua. Oke. Berapa sebenarnya? 200.000 Ustaz. Jadi jilid 1 ya. Masya Allah banyak banget ya ini ya. Ana padahal belum jelasin isinya nih, ya kan? Belum isinya udah pada 200.000. 300.000, wah ada 300.000 malah kaget. Gila. Bukan lelang, ini anak nanya aja. Lelang. 180, 100.000. Oke, belum ada yang tepat, masih kemahalan semuanya. Nanti lihat aja, klik link di bio ya. Pasti ini ikut Masya Allah. Udah. Ikut aja pre-ordernya, klik nih sekarang, biar tahu bocorannya gitu. 89, masih ada yang 300.000, mahal banget ya. Kita nih jadi pengen ngasih solusi buat teman-teman gitu. Jadi kita nggak ngambil untung banyak banget gitu. Jadi insya Allah worth it lah, aman insya Allah. 99.000. Aman. Lanjut Zam. Nih, jilid 1 ya. Jilid 1 isinya ada kosakata sehari-hari gitu kan. Yang ada 3 isi. Pertama kosakata sehari-hari, contohnya misalkan kayak qobihun ya jelek, nadhifun bersih ya. Nah, kemudian kedua ada namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah artinya kalimat ya yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini dibuat berdasarkan kosakata di tema tadi ya. Contohnya misalkan al-masjidu nadhifun. Artinya masjid itu bersih gitu ya. Ini dibuat dari kata bersih atau la takun bakhilan. Jangan antum jadi bakhil gitu. Nah, yang ketiga ada namanya al-ibarah al-yaumiyah ya dari jilid 1. Ini baru jilid 1 nih. Tema yang ketiga ada al-ibarah al-yaumiyah yaitu ungkapan sehari-hari. Contoh, Ana mau nanya ke antum ya. Apa bahasa Arabnya kami takut dengan kalian? Coba ada pertanyaan nih. Kami takut dengan kalian. Apa bahasa Arabnya gitu? Pengen ngungkapin nih. Kami takut dengan kalian. Nah, gimana tuh bahasa Arabnya? Coba tulis di kolom komentar kalau tahu. Dari tadi masih sedikit banget ya. Mayoritas masih salah. Masih naruh harga mahal banget. Harga 100.000. 2.000, 300 tadi, 125. Mas satu buku 25.000, 60.000. Masih salah. Coba tadi jawab pertanyaannya tadi. Mahal ya, Masya Allah. Barusan lihat di bio. Lihat di bio. Nah, ini Ana menjelaskan tadi yang bilang nakhofukum, ada bilang nakhofu minkum ya. Akhofu ma'akunna, ya kan? Kami takut dengan kalian. Oke. Nah, jadi mayoritas tadi ya jawaban yang disampaikan oleh teman-teman ya benar ya, nakhofu minkum. Cuma di kamus kita di Saluni kita katakan apa? Inna minkum wajilun ya. Kami takut kepada kalian. Masya Allah. Ini kita ambil dari Al-Quran surat Al-Hijr ayat 52. Inna minkum wajilun. Bayangkan, jadi ungkapan sehari-hari itu ini ada yang model seperti itu. Beberapa kita ambil dari Al-Quran yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbaik iya. Udah the best. Benar iya. Terbaik dari itu gitu. Cara mengungkapkan itu gitu. Ungkapan terbaik Masya Allah ya. Ini baru jilid 1 ya. Jilid 1. Jilid 2. Ini yang pertama ada muradif isim ya, sinonim isim. Jadi contohnya misalkan ada labibun, sinonimnya apa? Aqilun gitu kan. Artinya orang yang berakal. Kemudian tema yang kedua dari jilid 2 ini ada muradif fi'il gitu. Jadi sinonim kata kerja. Contohnya misalkan rohaba yurohibu sama khawwafa yukhawwifu. Artinya apa? Menakut-nakuti gitu ya. Iya, nakut-nakuti. Kemudian ada juga mudhot ya di jilid 2, mudhot, antonim. Mudhot atau antonim. Contohnya muhalun sama mumkinun. Nah, muhalun sama mumkinun artinya apa tuh? Mumkinun artinya mungkin, muhalun artinya mustahil. Mustahil. Nah, jadi isinya itu ada sinonim kata benda, sinonim kata kerja, ada antonim gitu. Jadi memang kita kalau ngafal satu paket itu lebih mudah gitu Zam ya. Terbuka, tertutup. Iya. Misal gitu kan lebih enak ya.
cara ngafalnya itu jadi lebih enak gitu, jadi lebih mudah gitu, insyaallah. Kemudian ya sudah diurutkan gitu ya, sudah benar-benar satu jilidnya ini Nah, sesuai dengan ini tingkat anak kesulitan tambahin ini ya. dikit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, lo anak nggak ngerti. Tenang, ini kita memang udah susun. Jilid 1 itu buat pemula. Jadi memang kosakata sehari-hari yang kita pakai sehari-hari. Yang 2 ini buat menengah, namanya intermediate. Jadi makanya yang pertama beginner, pemula. Yang tengah itu yang jilid 2 tadi yang barusan dijelasin itu intermediate, buat yang tengah lah, tengah-tengah nih, penutup ilmu yang tengah-tengah. Nanti yang terakhir nih yang mau dijelasin advance, tingkat lanjut gitu ya. Jadi Masya Allah, lengkap tingkat itu, lanjut ya, pemula, jilid 3. terus tengah sampai advance itu ada semua. Teman-teman beli sepaket bisa dapat semua gitu ya. Jadi belajar dari awal nanti sampai akhirnya bisa jadi advance gitu ya, bisa expert lah, jadi bisa. Oke, sip. Mantap. Oh, ini jilid 3 nih ya, kita bedah nih yang paling lanjutan nih, yang advance nih, yang Nah, advance ini buat isinya gimana ya? kalangan mahasiswa nih. Nah, ini nih harus tahu nih, harus punya nih. Masya Allah, apalagi kita ya penuntut ilmu agama yang belajar mungkin di Libya, STDI, belajar di Madinah, di Ummul Qura, Majma'ah, Thaibah, semua lah itu harus punya nih jilid 3 nih. Nah, ini Masya Allah lengkap banget nih. Oke. Jadi tema pertama ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Tema pertama namanya al-mufrodat al-mutasyabihat. Jadi kosakata yang lafadznya mirip. Kosakata bahasa Arab ada 5, ada beberapa kosakata bahasa Arab itu lafadznya mirip-mirip tapi artinya beda gitu ya. Contoh. Zakiyun. 1, zakiyun. Yang kedua, Zakiyun. ya. Zakiyun yang pertama, yang kedua zakiyun. Zai sama da ya. Yang ketiga syaqiyun. Keempat saqiyun. Yang kelima sakhiyun. Nah lo, mirip-mirip kan? Nah lo. Ada zakiyun, syakiyun, apa tuh? Yun mirip. Ada syaqiyun, ada sakhiyun, itu artinya beda-beda semua ya. Artinya beda-beda semua, mirip-mirip insyaallah. Nah, itu kita taruh di jilid 3 tuh. Jadi biar yang mirip gitu kan, yang kelihatannya sulit. Nah, itu kita taruh di situ. Jadi biar nancep lah, biar hafal gitu ya. Insyaallah. Yang kedua ada thaqafah lugawiyah. Thaqafah lugawiyah, wawasan kebahasaan. Contohnya, kita ternyata ya teman-teman, kata baba dan mama itu dari bahasa Arab gitu. Memang dari bahasa Arab. Baba dan mama itu dari bahasa Arab ya. Makanya orang Arab terdahulu mengatakan apa? Ba as-sobiyyu wa ma'a. Jadi jika seorang bayi mengatakan baba sama mama itu bahasa Arabnya ba as-sobi. Berarti bayi itu mengatakan baba gitu ya. Ma as-sobi mengatakan mama. Thaqafah dia, thaqafah. Jadi intinya thaqafah itu wawasan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman beli saluni bisa bukan sekedar hafal mufradat tapi bisa jadi pinter juga gitu, nambah wawasan juga gitu. Jadi insyaallah lengkap loh, paket komplit. Ini anak yakin anak juga ngelihat ya. Jadi kan kita sebelum ngebuat saluni kita riset ya. Ada nggak sih sebelumnya yang udah punya konsep kayak gini nih, kamus yang punya konsep kayak gini? Ternyata kalau teman-teman cari di marketplace atau di mana lah, yang 3 jilid, yang jilid satunya ada 2, yang terus dibagi ada kayak gitu muradifat ada, terus ada thaqafahnya kita kumpulin jadi satu buku, itu belum ada ternyata. Dan itu sayangnya itu cuma di saluni yang kita baru punya konsep kayak gini. Jadi teman-teman silakan cari kalau ada di tempat lain. Itu terpisah gitu Zam ya, terpisah gitu. Masing-masing ya thaqafah di tempat thaqafah, yang muradifat ya di tempat muradifat. Yo. Di saluni baru ini kita kumpulin gitu ya, Masya Allah. Jadi mau beli langsung di bio nih, udah bisa kalau mau beli. Kalau anak-anak minta maaf banget kalau kehabisan gitu ya, karena memang di awal-awal ya kita nggak mungkin nyetak 10.000 kan, nggak mungkin ya, 5.000 nggak mungkin, kita dikit aja nyetaknya di awal. Jadi ya ikut aja langsung ya. Mantap. Jadi 2 tema dari 4 tema yang dari jilid 3. Masih ada 2 tema lagi. Yang ketiga adalah furuq lughawiyah. Kemudian yang keempat, furuq lughawiyah ini perbedaan kebahasaan gitu ya. Kurang lebih perbedaan kebahasaan. Misalkan ada muradif, ada sinonim, tapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya gitu. Ini banyak ya contohnya. Banyak sekali ya. Antum bisa beli, nanti bisa baca nih. Ini kita ambil dari Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari ya, salah satu ulama bahasa pada abad keempat ya. Bisa jadi rujukan Al-Furuq Al-Lughawiyah. Dan yang terakhir dari jilid 3 itu namanya Al-Muradifat Al-Mumayyazah. Jadi sinonim yang spesial. Contohnya teman-teman, kata singa itu dalam bahasa Arab ada 800 sinonim, bayangkan ya. Kayak cuma di bahasa Arab ya. Asad, Hamzah, Ghafar, apa tuh, banyak lagi tuh. Ja'far, semua banyak. Iya, insyaallah.
ini apa ya sumbernya dari Mu'jam Asmail Asad ya, disebutkan situ ada 800 sinonim singa. Ya udah kita disebutkan di sini beberapa di antaranya gitu, kayak ada Haidarun misalkan, ada Al-Laif dan lain sebagainya. Itu 4 ya. Ini 4 tema besar dari jilid 3 gitu ya teman-teman. Jadi Anda bisa simpulkan nih terakhir ya, simpulkan ya gini ya, kurang lebih gini ya. 4 jilid Kamus Saluni ini ada lebih dari 3.000 kosakata. Bayangin, 3.000 ada lebih, teman-teman, bayangin 3.000. Nih, Anda kasih tahu dikit Zam ya. Jadi Anda di Lipia tuh nyatet mufrad tuh Anda pakai buku sendiri. Jadi Anda ada nyetak buku sendiri. Jadi kan kalau kita ada kata-kata yang kita nggak ngerti, kita catat ya. Itu Anda jujur ya, 1 semester itu nyatet paling berapa lah, nggak nyampe paling berapa gitu. Ini selalu 3.000, bayangin ya teman-teman, 3.000 gitu. Jadi kalau teman-teman nyatat sendiri mungkin berapa tahun itu 3.000 mufrad kalau teman-teman nyatat gitu ya. Anda aja yang nih Lipia nih segini nih buat catatan Lipia nih buat mufradnya. Jadi teman-teman beli Saluni udah aman tuh, insyaallah mufradnya itu udah kepake gitu ya. Insyaallah. Lebih dari 3.000 kosakata. Lebih dari 550 halaman. Masya Allah. Ada lebih dari, Masya Allah ya, 26 bab kosakata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Belum tadi ditambah ada wawasan kebahasaan, perbedaan kebahasaan, sinonim yang spesial, dan banyak lain. Insya Allah. Ini berapa nih, Zat? 4 jilid dengan semua ini gitu. Tadi, Masya Allah nih, harganya kita bocor ini kan kita udah di akhir banget ya. Udah di akhir banget. Kita kasih tahu lah ya harganya. Jadi Alhamdulillah malam hari ini resmi ya kita open pre-order Saluni. Tadi Masya Allah ada yang nebak harganya, ada yang sampai 300.000, ada yang 200.000, 175, 150, 100.000. Tapi enggak teman-teman semua. Tenang. Jadi kita memang Saluni sebagai hadir sebagai, memang kita ngangkat konsepnya sahabat bahasa Arab sebenarnya. Kita pengen jadi sahabat bahasa Arab. Kita pengen ngerangkul teman-teman semua yang punya semangat nih buat belajar bahasa Arab. Jadi oke lah, bisa lah beli 4 buku tadi dengan lebih dari 3.000 mufradat dengan harga cukup 50.000. Sekali lagi, harganya dengan 50.000, teman-teman ngeluarin selembar uang warna biru itu, teman-teman bisa dapetin lebih dari 3.000 mufradat. 4 buku, 3 jilid gitu ya, Masya Allah. Jadi ya, lama-lama lah ya. Bayangin ya. Langsung klik saluni.id, nanti di situ ada tombol WA, jadi kita kan pre-order ya, sekarang masih pre-order. Teman-teman langsung hubungi WA-nya gitu. Langsung hubungi WA-nya. Kalau ada kendala, nggak bisa tuh, ini tombolnya masalah, apa segala macam, langsung DM. Pokoknya cepet-cepetan teman-teman ya, cepet-cepetan, habis ini cepet-cepetan. Karena kita nggak mungkin cetak banyak, nggak mungkin cetak 10.000, mau cetak 15.000 nggak mungkin di awal soalnya gitu. Jadi ya siapa cepat duluan, ya itu dia yang kita layani, yang transfer duluan itu yang dapat gitu ya. Kita juga belum tahu nih kita mau cetak lagi kapan. Cuman yang terdekat inilah momennya gitu. Kita sampai tanggal 11 Juni gitu ya. Aduh akhir bulan nggak ada uang gitu, uangnya udah kepake buat jajan. Tenang. Kita masih ada sampai 11 Juni. Jadi di awal-awal nanti Juni masih masih ada kesempatan gitu ya, kan baru gajian mungkin ya, baru di awal-awal itu masih ada sampai 11 Juni saatnya, insyaallah. Gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini sebelum kita tutup nih live malam? Banyak pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Kalau mungkin ada pertanyaan bisa kita bahas sedikit ya sebelum kita tutup. Jadi tenang, nanti teman-teman yang ngerangkum acara ini bisa langsung share di Instastory-nya, tag Anda sendiri, Fadilat Syah atau Saluni.id. Atau bisa juga kalau misalnya malu, akunnya di private, itu bisa kirim ke DM Saluni gitu ya. Kirim aja fotonya, nanti kita bakal lihat mana nih hasil yang terbagus gitu. Atau kalau misalnya nggak sempat nyatet nih, aduh, anak fokus ngedengerin aja, belum sempat catat, tenang. Ini masih ada kesempatan karena insya Allah live ini bakal kita save. Jadi teman-teman bisa ngelihat lagi gitu nanti. Teman-teman juga bisa screenshot ini juga live malam hari ini, ngasih sedikit faedah yang teman-teman dapat. Itu juga berkesempatan untuk dapat dari yang share gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Cara ordernya gimana tadi ya? Klik link di bio, atau teman-teman bisa klik langsung website kita saluni.id, saluni.id. Nanti di situ tinggal arahin langsung ke WhatsApp gitu. Jadi udah ada mimin WhatsApp kita nih yang udah standby, Masya Allah. Bakal dilayanin Insya Allah. Mungkin kalau sedikit slow respon nggak apa-apa, karena kan banyak banget pasti nanti di awal-awal. Tapi yang penting teman-teman punya niat dulu, semoga niat baik teman-teman mungkin kan kepikiran, anak pengen langsung sambut gitu ya. Kalau ada niat baik langsung sambut gitu.
nanti tiba-tiba naik harga misalnya, tiba-tiba nanti kehabisan, nanti kan menyesal gitu teman-teman. Jadi langsung aja gitu ya. Bisa untuk ibu rumah tangga yang pemula Ustadz? Tuh ada yang nanya. Bisa Zam ya, jilid 1 Zam ya, buat pemula Zam ya? Bisa ya, bisa. Bisa sebenarnya buat ibu rumah tangga mungkin yang sudah berumur ya. Bisa. Selama memang kita ada kemauan kan, semuanya kita ada kemauan, ada waktu. Itu kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu sebenarnya tidak ada kata terlambat gitu. Seorang yang sudah tua pun sebenarnya masih bisa untuk menghafal. Iya, benar. Gitu. Karena yang namanya hafalan itu kan latihan gitu ya. Mungkin awal kita satu kosakata, dua kosakata, tapi seperti otot yang sering dilatih maka akan semakin kuat gitu. Jadi nggak masalah ya. Insyaallah. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau pertanyaan seputar reseller kita belum dulu teman-teman ya. Jadi kita ntar sabar ya. Nanti reseller itu ada apa namanya waktunya. Untuk di Shopee juga belum ada gitu. Karena kita memang pre-order. Jadi memang teman-teman manfaatkan momen ini aja gitu. Buat yang ke depan kita belum tahu. Nanti kita ada informasi selanjutnya. Cuman yang udah jelas sekarang yang open sekarang gitu. Jadi teman-teman langsung klik di salonit.id. Nanti di situ ada apa namanya linknya di situ. Langsung aja di order. Bisa ngeliat juga di situ tuh. Kita di websitenya itu kita ngasih tahu fakta tentang e-book. Jadi kan sebelum kita bikin buku ini kan kita bikin e-book juga Sam ya. Di situ ada di website kita ada fakta, kita udah tersebar di 6 negara, terus lebih dari 290 kota di Indonesia. Jadi itu udah lengkap di website kan, teman-teman bisa ngeliat aja gitu ya. Ada batas maksimal order nggak saat? Enggak, jadi nggak ada batasan. Teman-teman tiba-tiba oke, Ana langsung mau beli buat teman-teman seangkatan Ana mau beli 50, boleh. Mau beli 100, padahal langsung aja gitu. Jadi mungkin dia, anak daripada takut kehabisan nih, anak mau langsung order banyak, atau aja 10 misalnya gitu, 20, langsung aja. Gitu. Apakah untuk orang yang tidak pernah mondok bisa Ustaz? Bisa. Bisa banget ya. Bisa. Bisa, jilid 1 itu beginner ya, untuk pemula gitu. Jilid 1 itu untuk beginner. Jadi memang itu didesain untuk teman-teman yang mungkin nggak punya basic bahasa Arab, orang umum, mahasiswa umum, SMP, SMA, itu pokoknya yang dari basic dasar itu bisa ya tercover di jilid 1 gitu insya Allah. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Sebelum kesimpulan dari Ustaz Azam dan kita tutup. Mau beli langsung ya. Ada jamaknya nggak Ustaz? Masya Allah. Semoga berkah. Oke, udah nggak ada yang pertanyaan. Oke, langsung mungkin ada closing statement ya dari Azam sebelum kita tutup live pada malam hari ini. Buat guru juga bisa. Iya benar bisa buat guru. Bisa. Ini ya, seperti yang kita katakan tadi ya, bisa pemula, menengah, lanjutan ya. Insyaallah. Bisa buat pemula, menengah, yang intermediate, lanjutan advance bisa. Ini sudah di penghujung ya, Pak ya. Buat teman-teman semua. Jadi mayoritas kita pemuda dan kita merupakan agen perubahan ya, agen perubahan untuk dunia. Dan di antara cara merubah ya, dunia dan lingkungan sekitar adalah dengan ilmu agama. Dan pemahaman tentang ilmu agama itu sangat bergantung sekali dengan pemahaman terhadap bahasa Arab. Jadi semakin seorang paham bahasa Arab, dia akan semakin mudah untuk memahami ilmu agama. Dan di sini kami membangun Saluni agar menjadi sahabat bahasa Arab bagi antum semua. Gitu ya. Jadi mungkin ini dari Ana. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan kepada moderator. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Ustaz Azam ya atas penyampaiannya. Tadi udah dibahas ya di awal cara mudah hafal mufradat bahasa Arab sulit lupa. Tadi juga udah dijelaskan poin-poinnya secara rinci. Terus di akhir tadi kita juga udah review kamusnya. Jadi teman-teman semua di sini habis ini langsung aja pergi ke link di bio saloni.id, langsung di order aja gitu ya, langsung di order aja. Insya Allah, Ana yakin 50.000 itu sangat bermanfaat lah gitu ya. Karena kalau kadang kita ngeluarin uang segitu tuh nggak kerasa gitu. Beli boba aja 2 udah berapa gitu ya. Nongkrong di mana 50.000 udah nggak kerasa gitu. Nah kalau buat kamus ini insya Allah bermanfaat lah gitu. Oke, misalnya apa namanya mau beli lebih dari satu, misal ya nggak apa-apa, misal mau sedekahin, mau kasih hadiah nih buat adik, kakak, temen gitu kan.
bisa jadi buat hadiah juga gitu kan, bermanfaat. Lagi bingung nyari buat souvenir walimahan misal gitu ya, kamus kan bermanfaat gitu. Jadi maksudnya ini banyak banget lah, bisa untuk siapapun lah gitu ya gitu. Jadi itu tadi udah disampaikan Ustaz Azam, Masya Allah. Mungkin sekian ya teman-teman live kita pada malam hari ini. Tenang, Insya Allah live ini bakal disimpan. Jadi teman-teman mungkin ada yang mencatat perkataan-perkataan bahasa Arab yang Ana atau Ustaz Azam sampaikan tadi, bisa dimulai aja gitu ya. Atau mau ngerangkum yang belum sempat ngerangkum, ada yang terpotong informasinya, bisa lihat rekaman ulangnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.